Titanic, Romeo and Juliet, and The Wolf of the Wall Street adalah beberapa film-film terkenal dunia yang diperankan oleh aktor tampan kenamaan Hollywood ini. Leonardo Wilhelm DiCaprio lahir di Los Angeles, California 11 November 1974. Ia adalah anak satu-satunya dari pasangan George dan Irma Lynn. Fun fact bahwa ibunya memberinya nama demikian karena ia merasakan tendangan di perutnya saat menikmati karya seni lukis Leonardo da Vinci. Why was he named Leonardo? I think this is a cute story. I was inspired by the name of Leonardo da Vinci when I visited Italy. Saat Leo berumur 1 tahun, orang tuanya memilih untuk berpisah. Perpisahan itu membuat Leo harus tinggal bersama sang ibu saja di salah satu kota paling kriminal di Los Angeles. Dalam beberapa interviunya, Leo pernah mengatakan bahwa tempat di mana ia dibesarkan adalah tempat di mana kamu bisa melihat kejahatan di seluruh dunia. Meski begitu, Leo juga selalu mendapat kasih sayang dari keluarganya, termasuk ayahnya, kakeknya, dan neneknya, sehingga ia tidak pernah terkontaminasi oleh lingkungan di sekitarnya. Bakat berakting Leo sebenarnya sudah terlihat sejak ia kecil. Ia suka menirukan orang lain dan bermain sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Leo memulai penampilan pertamanya pada serial anak-anak yang bernama Romper Room saat usianya masih 5 tahun. Namun hanya bertahan sebentar karena usia Leo yang terbilang masih sangat muda. Beranjak dewasa, Leo yang telah lulus dari John Marshall High School ini memulai debut pertamanya dalam film horor yang berjudul Critters 3 di tahun 1991. Yang mana aktingnya di film itu membuatnya dilirik oleh produser lain untuk menjadi pemeran utama dalam film yang berjudul This Boy's Life di tahun 1992. He's crazy and I'm leaving. The money is gone with the wind. No! That's right. Poof. Kemudian berkat perannya di film itu, peluang Leonardo untuk menjadi aktor terkenal pun semakin terbuka. Hal ini terbukti ketika Leo berhasil meraih nominasi Oscar dan Golden Globe sebagai aktor pemeran pembantu terbaik lewat perannya sebagai saudara Johnny Depp dalam film yang berjudul Watch Eating Gilbert's Grape di tahun 1994. Singkatnya, Leo sudah mendapatkan kesuksesan pada debut awalnya di dunia perfilman saat usianya masih menginjak 19 tahun. Ia pun dikategorikan sebagai nominator muda kedua saat itu setelah Anna Paquin yang baru menginjak 12 tahun. Walau belum berhasil memenangkan piala Oscar dan Golden Globe di usia mudanya, bisa dibilang dari tahun 1995 sampai 1997 adalah masa keemasan bagi sang aktor keturunan Italia Jerman ini. Di tahun itu, Leo berhasil mendapatkan peran-peran di beberapa film terkenal seperti The Quick and the Dead, The Basketball Diaries, Romeo and Juliet, serta perannya sebagai Jack Dawson di film Titanic. Fakta uniknya, ternyata Leonardo hampir saja tidak mendapatkan perannya sebagai Jack di dalam film Titanic, dikarenakan saat audisi Leo memiliki sikap yang angkuh. Ia bahkan tidak mau membaca naskah bersama Kate Winslet lawan mainnya di film itu. Namun James Cameron, sutradara dari Titanic, mengancamnya untuk memberikan film ini kepada aktor lain jika Leo tak mau menurutinya. Yang mana akhirnya Leo menuruti permintaan sang sutradara tersebut dan berhasil memerankan Jack Dawson dengan begitu epik. Sehingga hal itu membuat namanya semakin dikenal ke seluruh penjuru dunia. Tak hanya ingin sekedar menjadi aktor idola, Leonardo pun berani mengambil risiko untuk memerankan karakter dengan kepribadian yang berbeda. Usai berperan sebagai pemuda miskin yang beruntung di film Titanic, Leonardo pun berganti peran menjadi seorang pangeran dalam film yang berjudul The Man in the Iron Mask di tahun 1998. The Man in the Iron Mask, starring Leonardo DiCaprio. And the story is so complex and has so many twists and turns. Memasuki tahun 2000, nama Leonardo DiCaprio pun terlibat lagi dalam beberapa film besar seperti The Beach di tahun 2000, The Aviator di tahun 2004, Blood Diamond di tahun 2006, dan juga Body of Lies di tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010, Leo juga bermain dalam 2 film sekaligus, yang mana film tersebut berjudul Shutter Island dan Inception. Ambisi Leonardo pada dunia perfilman tak hanya ia tunjukkan melalui peran-peran yang pernah ia mainkan. Namun ambisinya itu juga meraih beberapa nominasi dan penghargaan. Di antaranya penghargaan Golden Globe kategori aktor terbaik dalam film The Aviator pada tahun 2004. Juga nominasi dan penghargaan Teen Choice Awards di tahun 2009 kategori Choice Summer Movie dalam drama film yang berjudul Orphan. Leonardo DiCaprio. Thank you very, very much.
Selain ambisinya pada dunia perfilman, Leo ternyata juga tertarik akan lingkungan dan kemanusiaan. Ia bahkan pernah memproduksi sebuah film dokumenter yang bertemakan isu lingkungan dan kemanusiaan. Berjudul The 11 Hour, dokumenter ini dirilis pada tahun 2007. Bahkan tak cuma menjadi produser saja, Leonardo juga menjadi narator sekaligus penggagas ide di dalam film tersebut. Dalam dokumenter yang disutradarai oleh Leila dan Nadia Connors ini, Leo ingin menyampaikan bahwa global warming tak hanya permasalahan lingkungan saat ini, tapi juga masalah yang akan dihadapi oleh umat manusia selamanya. Dan fun fact, Leonardo lah yang menciptakan jargon global warming. Next, menuju tahun-tahun berikutnya, Leonardo untuk pertama kalinya memerankan karakter sebagai FBI dalam film yang berjudul J. Edgar di tahun 2011. Kemudian di tahun 2013, Leo membintangi 2 film dari adaptasi novel yang berjudul The Great Gatsby bersama teman masa kecilnya yaitu Tobey Maguire. Juga The Wolf of the Wall Street bersama Margot Robbie. Kedua film ini sama-sama meraup kesuksesan yang besar. Namun film The Wolf of the Wall Street tersandung kasus pencemaran nama baik karena bagi perusahaan Stratton Oakmont, film ini telah salah menggambarkan salah satu karyawannya sebagai seorang kriminal, pengguna obat, dan memiliki masalah mental melalui karakter Nikki Koskov. Mereka pun mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi kepada Paramount Pictures sebesar 25 juta US dollar. Penantian panjang Leonardo DiCaprio terhadap piala Oscar akhirnya tercapai di tahun 2016. Di tahun itu, Leo berhasil memboyong Oscar lewat kategori aktor pria terbaik. Tak hanya Leo yang berbahagia, internet pun meledak dan seolah netizen merayakan sendiri kemenangan Leo dengan cara mereka. Sebelumnya, Leo telah dinominasikan untuk Oscar sebanyak 5 kali pada film-filmnya namun belum membuahkan hasil sama sekali. Di nominasi yang ke-6 ini, dia akhirnya membawa pulang piala Oscar. Leonardo DiCaprio. Hal ini terwujud berkat perannya sebagai pemburu dalam film yang berjudul The Revenant di tahun 2015. Seolah tak pernah berhenti berkarya, pada 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, Leo kembali membintangi film layar lebar yang berjudul Once Upon a Time in Hollywood, di mana di sini Leo beradu peran oleh aktor Brad Pitt yang menjadi lawan mainnya. Out the door. Out the door. All right, what's the matter, partner? Race to the bottom. Kemudian di tahun 2021, muncul karya lain lagi dari Leo yang berjudul Don't Look Up. Bersama Jennifer Lawrence, Leo beradu akting dalam film sci-fi komedi ini. That's right. Dr. Randy, sure you're Say things. Oh, would you please? Another, we need to hear things. Here's the Xanax he takes for his panic attacks and depressions. Not so much recently, okay? Selanjutnya ada kabar film terbaru dari Leonardo DiCaprio, yang rencananya film tersebut akan tayang di tahun 2023 ini. Berjudul Killers of the Flower Moon, Leo akan beradu akting dengan para aktor hebat seperti Robert De Niro dan Brendan Fraser. Ya, pokoknya kita tunggu aja karya terbaru dari aktor yang bisa kita sebut sebagai legend ini. Tamat. Oh iya, jangan lupa